Kalau melihat istrinya nggak aneh-aneh, nggak ini ya suaminya harus menghormat. Bukan istrinya nggak aneh-aneh malah dikebukin. Lari-larinya ke Komnas Perempuan, kan begitu ya. Akhirnya ditahan. Itu juga nggak boleh, walaupun suami punya hak sebagai seorang pemimpin, bukan pemimpin yang dolim. Nah, ini juga akan memperlambat istilahnya doa-doa ini dikabulkan oleh Allah. Baik. Nah, insya Allah otak kita pergunakan untuk berpikir yang baik. Jangan suudon, jangan curiga aja. Tetangga beli sesuatu yang bisa menjadikan itu amanah, ya jangan iri. Tetangga sakit jangan seneng, tetangga susah jangan seneng. Ya ikutlah sedih walaupun gayanya muka aja boleh, tapi yang penting ikut sedih ya. Ini hal-hal yang bisa menghambat doa kita itu seperti itu. Kesalahan kita sehari-hari. Apalagi ibu-ibu, ini yang banyak kan ibu-ibu. Ibu-ibu yang sering berani sama suaminya. Aduh susah sekali itu. Suami sebagai imam tapi setiap hari direweli aja. Diomelin aja. Sampai suaminya itu nggak bisa punya kekuatan, diem. Akhirnya ya nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain, adanya itu cuma adem panas, badannya adem panas lagi, lama-lama stroke. Nah, ya, iya begitu karena diomelin aja akhirnya diem stroke. Nah ini salah satu hal yang menjadikan doa kita belum terkabul. Nah yang menjadikan doa kita bisa terkabul, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Amal soleh tadi sholat, puasa, baca Quran. Kemudian yang lain yang sehari-hari kita lakukan. Bicara yang baik, berbuat yang baik, berakhlak mulia, melakukan sesuatu tidak ada fitnah. Belajar, kita semua belajar. Mudah-mudahan dengan kita mau belajar, kita akan lebih dekat pada Allah sehingga doa-doa kita gampang sekali dikabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami di Bengkel Hati, dan bagi Anda yang baru saja bergabung menyaksikan acara ini di Bengkel Hati, tema kita pagi ini yakni sebab-sebab terkabulnya doa. Mungkin Ustadz nanti akan melanjutkan sedikit tentang tausiah yang tadi di segmen pertama, dilanjutkan lagi. Nanti kita akan coba lempar ke jamaah, siapa yang mau bertanya, yang mau konsultasi, persiapkan pertanyaan Anda dan apa yang mau Anda konsultasikan. Baik Ustadz, sedikit Ustadz lanjutkan. Iya, kita teruskan sebab-sebab terkabulnya doa. Sesuatu yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi contoh umpamanya, ibu punya suami, kita sebagai seorang suami punya istri, itu saling menghormat. Kalau suami itu adalah imam bagi keluarga kita, pemimpin dari kita harus hormat pada suami. Selama perbuatan suami, nasihat suami ini ada di garis Allah. Itu harus dan wajib. Karena kita juga mengamalkan laki-laki itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Kalau kita menghargai, menghormat suami, nasihat baiknya, tuntunannya, perilakunya baik, dan kita senantiasa bersyukur dengan suami seperti itu, ibu sudah mengamalkan ayat tersebut. Dan itu amal soleh. Nah sama, suami juga sama. Kalau melihat istrinya nggak aneh-aneh, nggak ini, ya suaminya harus menghormat. Bukan istrinya nggak aneh-aneh malah dikebukin. Lari-larinya ke Komnas Perempuan, kan begitu ya. Akhirnya ditahan. Itu juga nggak boleh, walaupun suami punya hak sebagai seorang pemimpin, bukan pemimpin yang dolim. Nah ini juga akan memperlambat istilahnya doa-doa ini dikabulkan oleh Allah. Baik. Nah insya Allah kalau kita mau belajar isi Quran itu sesuatu yang sangat manfaat bagi diri kita dunia dan akhirat, ayo mulai sekarang kita belajar berbuat baik. Dari yang kecil. Insya Allah mudah-mudahan doa-doa kita banyak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita lempar ke jamaah. Boleh, apanya yang kita lempar? Apanya ya? Asal jangan mic-nya aja ya. Baik jamaah yang ingin bertanya atau konsultasi dengan Ustadz Danu, silakan tunjuk tangan. Baik, saya persilakan laki dulu ya. Iya. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bisa dikatakan dari Majelis Taklim Al-Ikhlas tadi. Saya datang ke sini, nama saya Harsono dari Jombang, Jawa Timur. Saya datang ke sini dengan ibu kandung saya namanya Bu Sujirah. Ibu kandung saya ini sakit kurang lebih 12 tahun. Belum sembuh-sembuh, kambuh, sembuh lagi, kambuh, sembuh lagi. Saya mohon solusi Pak Ustadz. Yang pertama itu, yang kedua, apakah dengan pekerjaan saya ini ada hubungannya dengan sakitnya ibu saya? Yang jelas, saya bekerja di aparat kepolisian. Mungkin sifat terjang saya atau perbuatan saya sedikit atau banyak, sengaja atau tidak, melukai oleh hati masyarakat selama ini. Oh iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berdiri aja Pak. Ini salah satu hal yang saya ngacungi jempol. Seorang bisa bicara sopan tuh aduh seneng di sini, adem. Betul. Jadi ini yang bisa dikatakan amanah. Apalagi beliau menginginkan ibunya ini sakit apakah dari saya, perilaku saya yang terlalu kasar sama masyarakat. Saya seneng, bener, swear. Demi Allah saya senang. Kalau mamanya itu semua seperti ini, cara bicaranya, cara berpikirnya, hatinya, apalagi dalam menjalankan syariat Islam, waduh, insya Allah Indonesia itu baik nanti ya. Amin ya. Amin. Amin. Tapi kita doakan mudah-mudahan semua seperti itu semua. Amin. Amin. Ya, begini, ibunya yang mana, Pak, Mas? Oh ini ibu. Sakitnya apa? Sakitnya apa? Sakitnya itu tulangnya itu kayak sakit semua. Sakit semua gitu. Oh gitu. Maaf, Ibu maju dekat dengan anaknya. Silakan. Sejak 12 tahun ya? Kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun. Ya sudah. Saya mencoba untuk memberikan analisa sedikit aja. Ini pasti sudah ke dokter ya, Bapak ya? Sudah Pak Ustadz. Begini, kalau sakit di seluruh tulang, rasanya seperti di tulang, sebenarnya itu di otot sih ya. Rasanya di tulang, tapi yang sakit itu di otot. Nah, kalau ini sampai 12 tahun, yang mau saya tanyakan begini, apakah ibu itu, maaf, ini saya minta maaf benar, bukan saya mau melecehkan, enggak ada. Ya, ini ilmu yang harus kita kupas. Iya Pak Ustadz. Dulu pada waktu ibu itu masih agak muda, masnya ini ya masih remaja atau agak kecil, apakah beliau itu sebenarnya punya keinginan yang amat kuat untuk menjadikan keluarganya itu baik? Ini keinginan ya, keinginan kuat sekali. Sehingga kadang-kadang tanpa sadar beliau itu ada, kalau umpamanya keluarganya nggak mau atau belum mampu atau nggak bisa, cenderung beliau itu jengkel tapi diam. Ini dulu, bukan sekarang. Ini saya mau tanya sama ibu, bener apa enggak walau alam, saya nggak tahu. Bagaimana Bu? Betul sekali. Betul sekali. Ya. Bener Bu. Ya. Nami panjenengan sinten? Bu Sujirah. Bu Sujirah, asli Ya. Jombang. Iya. Oh alhamdulillah. Bu Sujirah insya Allah sebenarnya itu adalah keinginan. Jadi sakitnya ibu dulu sebelum sakit beliau punya keinginan kuat terhadap keluarga, terhadap apa yang dikerjakan beliau. Nah, pada waktu punya keinginan kuat tersebut ditularkan, diberikan, dinasehatkan kepada putra-putri atau suami nih. Ini saya berikan gaya ibu dulu. Tetapi pada waktu suami putra-putri itu belum mampu menjalankan, ini enggak semua sih. Beliau itu jengkel tapi diem atau marah tapi diem, enggak bisa keluar. Hanya itu aja. Dan itu terus-menerus beliau kerjakan. Karena apa? Karena memang beliau enggak suka marah. Tetapi marahnya itu di sini. Dan sifat itu kalau kita kerjakan terus-menerus tetap akan menuai di daerah tulang, otot-otot atau saraf-saraf dekat tulang, itulah mulai rasa sakitnya muncul.
Iya. Ibu Sujira seperti itu dulu. Iya. Pengennya keluarga begini, kalau mamanya putra nggak mau atau suami nggak mau, ibu jengkel tapi diem nggak ngomong. Iya. Betul? Betul. Oh betul. Berarti bukan karena masnya yang karena jadi apa-apa. Malah saya setuju masnya jadi. Alhamdulillah. Ibu bersyukur nggak kalau putranya jadi putra? Alhamdulillah bersyukur. Alhamdulillah berarti nggak salah. Ya sudah yang lurus ya. Amin. Amin, amin, amin. Ya kita doakan, kita doakan.